Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita membacakan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Dido, silakan. Siap. Mengajar, ada kita bersama-sama. Doa mulai. Fahri? Oh, sakit ya? Ya, memang akhir-akhir ini banyak harus jaga kesehatan kita, ya. Oke. Aidil Akbar, Aura Putri, Cinta Aulia, Dian Palenta Oktavia Marbun, Indonesia tanah airku, kampung kelahiran, di sana aku berdiri dan membangun ibuku. Kenapa kita harus cinta tanah air kita? Nah, karena kita tinggal di Indonesia dan kalian statusnya adalah sebagai siswa. Nah, siswa tugasnya adalah belajar, menimba ilmu. Nah, kita kalau mau lihat pahlawan-pahlawan dulu berjuang pakai senjata, ya kan? Pakai bambu runcing, ya kan, senjata. Nah, kalian nggak perlu, kalian cukup menuntut ilmu, berjuang. Nah, ya. Jadi itu motivasi untuk pembelajaran kita. Kemudian untuk pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu topologi di Cisco Packet Tracer menggunakan IP address dan juga 2 PC dan switch. Nah, itu pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menambahkan satu perangkat lagi yaitu server. Nah, jadi server itu apa dan bagaimana itu saya jelaskan ya. Nah, seperti itu. Apa sih itu DNS? Nah, ada yang pernah tahu DNS itu apa? Ya, Haris. Domain name server. Oh, oke. Dari Haris. Ada lagi? Ya, Dido. Domain name system. Nah, benar. Jadi arti dari DNS itu singkatan dari domain name system. Ya. Nah, jadi agak miss saja tadi Haris ya. Jadi itu domain name system. Ya. Nah, kemudian apa fungsinya? Fungsinya apa sebenarnya domain name system ini? Ada yang tahu kira-kira fungsinya? Ya, Nawa? Untuk memberi nama server. Hampir jawabannya hampir tepat. Jadi fungsi dari domain name system ini sebenarnya adalah mengubah IP menjadi kalimat. Sederhananya itu ya. Ikuti nih. Oke. Ya. Kipas ya. Oke, gini ya. Oke. Sip. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam pelajaran administrasi sistem jaringan ini ada yang namanya DNS server. Ya, seperti yang tadi dibilang dan disebutkan DNS itu adalah domain name system ya. Jadi domain name system server. Nah, jadi server itu tadi fungsinya dari server adalah pusat dari klien. Nah, pusat dari klien itu dia. Kemudian apa sih Pak tujuan belajar kita hari ini tentang DNS server? Ada 3. Yang pertama, kalian mampu
jelaskan ya apa itu DNS server dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengkonfigurasi DNS di aplikasi Cisco Packet Tracer, dan juga kalian yang ketiga mampu menguji dan melakukan troubleshooting hasil. Troubleshooting itu apa? Pemecahan masalah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah konfigurasinya, kalian bisa menyelesaikan. Tentang bagaimana DNS bekerja. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa dalam dunia jaringan, komputer tidak menggunakan nama seperti manusia, mereka menggunakan angka. Karena begitulah secara komputer dan perangkat serupa lainnya berbicara dan mengidentifikasi satu sama lain melalui jaringan, yaitu dengan menggunakan angka seperti IP address. Manusia di sisi lain terbiasa menggunakan nama daripada angka, apakah ketika berbicara langsung dengan orang lain atau mengidentifikasi sebuah negara, sebuah tempat, ataupun benda. Manusia mengidentifikasi dengan nama. Ini manusianya orang Bandung kayaknya ya. Jadi namanya Aceng Eus apa itu ya? Ya. Dan membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Para insinyur jaringan mengembangkan DNS, dan DNS adalah singkatan dari Domain Name System. DNS berupa solusi dalam permasalahan menerjemahkan nama menjadi angka. Lebih spesifik lagi, DNS ini akan mengubah nama domain ke IP address. Jadi, jika Anda mengetikkan sebuah alamat website di browser Anda, DNS akan membantu menerjemahkan nama menjadi angka. Karena satu-satunya hal yang diketahui komputer adalah angka. Jadi, misalnya jika Anda ingin pergi ke situs web tertentu, Anda akan membuka web browser Anda dan mengetikkan nama domain situs web tersebut. Jadi misalnya mari kita gunakan google.com sebagai contoh. Secara teknis. Nah, jadi kita lanjut ke slide-nya tadi. Paham ya cara kerjanya tadi ya? Oke, sip. Nah, jadi permasalahannya muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi saya sudah contohkan, ya. Mengapa sistem DNS sangat penting dalam kehidupan digital kita sehari-hari? Ya, biar supaya tidak sulit, ya kan? Kita mudah dan cepat dalam mengakses apapun itu. Contohnya di kontak WA, ya. Nomor HP disimpan, ada namanya. Nah, jadi komputer hanya mengenal angka, tidak mengenal nama. Nah, apalagi komputer itu hanya mengetahui yang namanya bilangan biner. Biner itu berapa? 0 dan 1. Nah, ya, cuma 2, 0 dan 1, betul. Nah, jadi kalau nama kita mana ada diingat orang itu, ya kan? Jadi komputer itu sebenarnya oke. Kelompok 2, Dido, Raya, Melani dan Zahra. Mana? Oke, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Cinta, Dian, Haikel, Nadine. Oke, dan terakhir kelompok 4, Nawaya, Sujiati, Vida, dan Jasti. Oke, nah, jadi untuk mengerjakannya ada langkah-langkah yang akan saya buat di LKPD ini. Ya, masing-masing kelompok nanti menyediakan laptop, ya, laptop yang sudah terinstall Cisco Packet Tracer. Nah, dan diisi ya, ini diisi nanti tanggal berapa hari ini dan nama-namanya, kelasnya kelas berapa, kelompok berapa. Nah, oke. Nah, di sini sudah lengkap. Ini saya bagikan. Oke. Sudah dapat semua ya? Nah, silakan diisi. Kemudian saya nanti akan jelaskan langkah kerjanya. Ya, nah, silakan diisi dulu. Lihat. Nah, lihat di sini ya, di LKPD ini ada pertama tujuan pembelajaran. Itu tadi yang 3 tadi.
Yang 3 tadi sudah saya jelaskan. Nih, kembali lagi ya saya. Nih, sorry, fungsi ini ya. Petunjuk kerja. Nah, lihat petunjuk kerja. Pelajari dan pahami langkah-langkah yang tercantum. Lakukan diskusi bersama anggota kelompok. Jadi diskusi. Ya, diskusi cara ngerjainnya bagaimana. Baru kerjakan konfigurasi jaringan di Cisco Packet Tracer. Identifikasi setiap kendala yang muncul dan bahas bersama kelompok. Bersama kelompokmu ya, jangan kelompok lain ya. Jangan kelas lain ya kan. Bahaya nanti. Baru sajikan laporan akhir berupa bukti koneksi berhasil. Nanti kalian presentasikan di sini. Bahwasanya berhasil atau enggak atau error ya kan? Kayak gitu. Alat dan bahan, laptop, sudah ada laptopnya masing-masing? Silakan coba boleh dihidupkan. Hidupkan dulu. Oke, hidup ya. Ada yang habis baterai laptopnya enggak? Aman ya. Oke. Baru yang kedua LKPD sudah ada masing-masing kelompok ya. Kemudian komponen dan jaringan lokal pada Cisco Packet Tracer. Langkah-langkah kerja. Nah, ini yang paling penting. Ya. Jadi cara ngerjainnya ini langkah-langkah kerja. Yang pertama, ada masalah di mana sebuah kantor kecil membutuhkan DNS server internal untuk mempermudah staf dalam mengakses layanan aplikasi. Mereka pengen punya domain, bukan alamat IP. Nah, tugas kalian sebagai siswa membuat DNS server dan perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam konfigurasi tadi. Itu tugas atau masalahnya. Yang kedua topologi. Nah, topologinya tadi udah saya kasih tahu ya. Kemudian punya sekitar saya kasih 20 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Jadi silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada kendala bisa saya bimbing ya, bantu. Silakan buka Cisco Packet Tracer. Ya, topologinya seperti yang di depan, ya. Kemudian dihubungkan. Tidak butuh router ya. Kita tidak butuh router. Yang dibutuhkan apa? Switch ya, switch.
Nah, udah, silakan langsung IP address-nya. Nah, masukkan masing-masing. Di server berapa, di PC berapa, nah, gitu ya. Ya. Nah, ini juga ya, IP address langsung sesuai dengan di LKPD ya. Ya. Nah, di desktop, di desktop. Habis itu close, jangan. IP configuration. Kecil kali nih layarnya. Nggak bisa dibesarin. Oh, memang bawaannya ini yang kecil. Isi sesuai dengan apa? Kabel. Nah, nanti hasil dari konfigurasinya di copy ya, pakai flash disk. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konfigurasi DNS server melalui Cisco Packet Tracer yang akan dipraktekkan oleh teman saya, Aidil Akbar. Pada Aidil Akbar, kami persilakan. Satu aja, saya butuh satu aja. Satu 192.168.1.1 dan memberikan balasan saat dilakukan ping. Materi 2 akan dibacakan oleh Zara. Sesuai pertanyaan dari LKPD, apakah ada masalah selama konfigurasi? Jika ada, jelaskan masalah yang ditemukan dan bagaimana kelompok Anda menyelesaikannya. Jawabannya adalah, tidak ada masalah selama konfigurasi. PC klien kami dapat langsung memanggil DNS server dengan baik. Saat dilakukan pengujian, menggunakan perintah ping www.server.local, hasilnya muncul. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konfigurasi DNS server melalui Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinta Aulia sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Nadine Kasela sebagai pemateri 1 dan di sebelah kiri saya ada Hekel sebagai pemateri 2. Dan Dian Palenta sebagai anggota kelompok 3. Pemateri 1 akan dibaca. Itu yang akan dibaca oleh Suji. Sesuai pertanyaan LKPD, pertanyaannya, apakah PC klien berhasil memanggil DNS? DNS server berjalan dengan baik ditandai dengan adanya respon balasan dari server saat klien melakukan ping menggunakan nama domain yang sudah didaftarkan. Kemudian ke materi kedua yang akan dibacakan oleh Justi. Baik, sesuai dengan pertanyaan LKPD, saya sebagai pemateri 2, Justi Fumairah, pertanyaannya adalah, apakah kami mengalami masalah pada saat konfigurasi? Pada saat konfigurasi, PC klien tidak bisa memanggil DNS server. Setelah diperiksa, ternyata terdapat kesalahan dalam penulisan IP address pada salah satu perangkat. DNS server seharusnya menggunakan IP 192.168.1.1, tetapi tertulis 192.168.0.1. Hal ini membuat klien tidak dapat menemukan server. Kemudian kami akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya. Lebih dari satu kelompok nggak apa-apa juga ya, Nak? Dari tadi satu-satu aja kayaknya. Saya Aura dari kelompok 1 ingin bertanya. IP address kelas berapa yang digunakan dan berikan alasannya? Kelas berapa IP addressnya? SMP, SMA, SMK? Nggak tahu. Bagus ya. Berikan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, pandai, udah pandai. Izinkan kami berdiskusi sebentar ya.
Ya, kami akan sebentar ya. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Pida. Saya Pida dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah IP kelas C dikarenakan IP address kelas C sering dan banyak digunakan pada jaringan kecil atau lokal. Ya. Dia menggunakan IP address kelas C karena dia lokal, ya, sedikit IP-nya dan banyak dipakai di jaringan. Tuh. Oke, bagus. Jawabannya bagus. Sekian presentasi dari kelompok 4, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih habis. Ya. Boleh LKPD-nya dikumpul semuanya? Oke, terima kasih. Nah, kita sudah lihat presentasi dan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, jadi semuanya sudah bagus ya penampilannya. Cuman memang ada yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Ya, public speaking itu ini masih sama kawan ya kan? Masa cengenges ya, kita harus walaupun dia ngejek-ngejek kayak manapun ya kan, kita harus tetap tahan. Wah, gitu ya. Ya gitu ya kan. Nah, tadi banyak yang ketawa-ketawa ya kan. Padahal kawannya sendiri. Ngejek-ngejek dia. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi untuk yang lain mungkin sudah bagus. Kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi DNS server dan jadi kedepannya nanti kita ada banyak layanan yang di server ini. Bisa kita lihat di laptop juga ya kan. Nah ini di service ini banyak layanan yang bisa kita gunakan. Nah ada HTTP, ada DHCP, DHCP versi 6, TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, email, FTP, IoT, VM management dan radius EAP. Nah, kita masih DNS. Dan konfigurasinya mudah atau sulit? Mudah ya. Nah, mudah karena cukup menambahkan record atau IP yang ada pada server. Jadi, untuk DNS yang penting kuncinya adalah pada menu DNS server ini. Ini harus diisi, wajib ya. Nah, jadi wajib diisi dari DNS servernya agar bisa terhubung kemari. Nah, fun fact-nya adalah selain bisa di ping, ini juga bisa diakses pada web browser. Nah, dia bisa diakses. Contoh, tadi websitenya apa namanya? Jangan www gitu, jangan ya. www. Tadi ada juga ya, udah www lagi. Kenapa gitu? Sekali aja. Kalau www aja, www. Biar agak bahasa Inggris sedikit, ya kan? Ya. 4 kali dapat semua. Nah, ya. Oke, kita buat agak panjang ya. Oke. Dengarkan perintahnya. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Ayo. Sikut. Udah tahu ya. Sakit.
Sekat. Ini ya, nggak boleh ya. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Curang. Taruh. Sikut. Sekat. Oke, tepuk tangan. Ya. Ambil. Ya, silakan. Dah, yuk duduk. Balik ya. Nah. Oke, jadi harus tetap fokus ya kan. Nah, jadi untuk pembelajaran kita ini kalian bisa tuangkan dalam bentuk refleksi ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian masih belum paham ya? Nanti ditulis di sini ya. Ditulis di sini, kemudian ditempelkan di depan sini ya, hasil dari refleksinya. Silakan. Ditulis ya, perasaanmu bagaimana? Ya, apakah kalian senang? Apakah kalian masih bingung? Ya, nah boleh dicantumkan dan dituliskan. Ya, kita tunggu yang lain ya. Ya lagi. Ya, ditempel. Kalau udah, silakan. Oke, terima kasih untuk kalian dari pembelajaran ini sangat berkesan dan alhamdulillah rata-rata saya baca ini sangat senang hari ini ya. Ada yang senang karena dapat coklat ya kan, bukan karena pelajaran ya. Dapat coklat. Jadi ya untuk depannya mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, apa yang mungkin kurang paham bisa kita diskusikan lagi untuk pelajaran-pelajaran terutama di bidang administrasi sistem dan jaringan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya yang menyinggung dan membuatmu sakit hati. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Oke, terima kasih. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Untuk BSKD saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.